kelas E dari kelompok 9. Perkenalkan, nama saya Entianti Bulestari dengan NIM A40123192. Perkenalkan, nama saya Munali Salindi dengan NIM A40123189. Di sini kami akan menampilkan video interaktif dengan judul Gaya Belajar. Selamat menyaksikan teman-teman. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang gaya belajar. Gaya belajar adalah cara unik yang dimiliki setiap individu untuk memproses, memahami, dan menyerap informasi secara efektif. Setiap orang memiliki preferensi yang berbeda dalam belajar, yang memengaruhi bagaimana mereka paling nyaman dan efektif dalam memahami materi. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu gaya belajar dalam pembelajaran secara umum. Gaya belajar setiap peserta didik berbeda-beda satu sama lain. Selain itu, bisa jadi gaya belajar setiap siswa merupakan bentuk kombinasi dari berbagai macam gaya belajar, seperti visual, auditory, kinestik, dan masih banyak lagi. Namun, pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari 3 gaya belajar utama dalam pembelajaran, yaitu visual, auditory, dan kinestik. Nah, yang pertama itu ada gaya belajar visual. Selama pembelajaran, Bapak atau Ibu pasti pernah merasakan bahwa di dalam kelas ada siswa yang lebih cepat memahami materi ajar melalui presentasi, video, ataupun infografi. Nah, berarti siswa tersebut memiliki gaya belajar visual. Gaya belajar visual merupakan gaya belajar dengan mengandalkan indera penglihatan sebagai media utama dalam menerima informasi. Ada beberapa ciri-ciri seseorang siswa dalam gaya belajar visual. Lebih suka melihat gambar, diagram, peta, dan presentasi multimedia. Mengingat informasi dengan mudah melalui gambar dan visual. Lebih cepat memahami materi melalui presentasi visual daripada presentasi verbal. Memiliki kemampuan untuk memvisualisasikan ide dan konsep dalam pikirannya. Lebih baik memahami materi melalui pengalaman visual seperti simulasi atau demonstrasi. Lalu bagaimana dengan cara belajar yang tepat untuk visual? Nah, belajar dari gambar maupun video yang menarik. Membaca buku yang tidak hanya tulisan saja, tetapi juga memiliki ilustrasi. Saat belajar, bisa sambil lakukan doodling supaya lebih fokus. Gunakan spidol warna-warni saat membuat catatan. Membuat mind mapping untuk memudahkan belajar. Untuk memanfaatkan gaya belajar visual, kita dapat menggunakan metode pembelajaran seperti presentasi multimedia, membuatkan poster, video, peta konsep, atau memperlihatkan objek nyata untuk membantu siswa memahami materi. Yang selanjutnya, gaya belajar auditori. Apabila dalam suatu pembelajaran melihat seorang siswa dapat fokus saat mendengarkan penjelasan audio dan diskusi, maka anak tersebut memiliki kemampuan auditori yang baik. Gaya belajar auditorial atau aural learner pada anak tersebut merupakan gaya belajar yang cenderung menerima informasi yang baik dan efektif dengan menggunakan indera pendengaran yaitu audio. Adapun ciri-ciri gaya belajar auditori. Beberapa ciri-ciri siswa dengan gaya belajar auditori meliputi: yang pertama, lebih suka belajar melalui diskusi dan ceramah. Yang kedua, mengingat informasi dengan mudah melalui pembicaraan. Yang ketiga, lebih cepat memahami materi melalui pembicaraan daripada presentasi visual. Yang keempat, lebih baik memahami materi melalui diskusi dan debat. Yang kelima, lebih senang belajar melalui audio
misalnya podcast atau audiobuku. Adapun manfaat gaya belajar auditori. Untuk memanfaatkan gaya belajar auditori, kalian dapat menggunakan metode pembelajaran seperti diskusi kelompok, debat, ceramah, atau memanfaatkan audio dalam presentasi. Salah satu tantangan dalam penerapan gaya belajar auditori adalah suasana kelas yang terkadang membosankan atau bahkan tidak kondusif. Oleh karena itu, kalian harus menyusun strategi terbaik sehingga memudahkan siswa memahami materi ajar. Yang ketiga, gaya belajar kinestetik. Siswa yang memiliki kemampuan kinestetik pada umumnya mudah untuk bergaul dan bersosialisasi kepada semua orang. Selain itu, karakteristiknya yang sering dapat memberikan kesan positif pada siapapun yang ia temui. Secara konsep, gaya belajar ini mengarah pada kemampuan seseorang memahami konsep melalui aktivitas fisik dan gerakan orang. Dengan gaya belajar kinestetik cenderung menyukai praktik dan demonstrasi dalam pembelajaran dan memiliki kemampuan untuk mengingat informasi melalui aktivitas tubuh mereka. Adapun ciri-ciri gaya belajar kinestetik. Beberapa ciri-ciri siswa dengan gaya belajar kinestetik meliputi: yang pertama, lebih suka belajar melalui pengalaman praktis dan aktivitas fisik. Yang kedua, mengingat informasi dengan mudah melalui pengalaman praktis. Yang ketiga, lebih cepat memahami materi melalui aktivitas praktis. Yang keempat, lebih baik memahami materi melalui pengalaman yang disebut dengan hand-on. Yang kelima, lebih suka belajar melalui pengalaman fisik seperti berolahraga atau melakukan sesuatu dengan tangan. Manfaat gaya belajar kinestetik. Gaya belajar kinestetik memiliki banyak manfaat. Di antaranya, yang pertama, meningkatkan pemahaman konsep. Gaya belajar kinestetik dapat membantu siswa memahami konsep-konsep yang kompleks melalui demonstrasi, simulasi, dan praktik langsung. Yang kedua, mempermudah penyerapan informasi. Gaya belajar kinestetik dapat membantu siswa lebih mudah menangkap pelajaran jika mereka bergerak, meraba, atau mengambil tindakan. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan psikomotorik. Gaya belajar kinestetik dapat melatih keterampilan psikomotorik siswa melalui kegiatan fisik. Yang keempat, menciptakan situasi belajar yang dinamis. Gaya belajar kinestetik dapat menciptakan situasi belajar yang dinamis dengan banyak melibatkan peran aktif siswa. Yang kelima, membangun rasa percaya diri. Gaya belajar kinestetik dapat membantu anak membangun rasa percaya diri. Baiklah, sekian penjelasan dari kami tentang materi gaya belajar. Dari penjelasan tersebut, kami menarik kesimpulan, yaitu gaya belajar setiap individu memiliki cara yang berbeda dalam menerima, mengolah, dan memahami informasi. Setiap individu mungkin memiliki kombinasi dari ketiga gaya tersebut, sehingga penting untuk mengenali dan menyesuaikan metode belajar yang paling efektif untuk diri sendiri.